pesan 5 kilo. Kalau bener mau aku siapin sekarang. Oke. Aku siapin ya. Oke, makasih. 5 kilo. Beneran ini nggak boleh ngelayat. Indah itu kan warga kita. Nanti apa kata orang nanti? Udah deh mas, kamu kenapa sih maksa banget mau ngelayat? Ntar aku aja ngelayat, udah kamu di sini aja. Bener siapin 5 kilo. Alma, kamu kasih ayam apa ke aku? Pasti kamu sengaja ya kasih ayamnya jelek buat ngejatuhin aku. Jadi Alma jual ayam tiren sama Indah. Kok kamu nggak bilang kalau supaya ayam ke Indah? Kamu tahu sih mas? Aku jual ayam kayak biasanya kok. Lagian aku nggak pernah supply ke dia. Fitnah aja kamu lagian. Terus kenapa di waktu yang bersamaan anakku meninggal, banyak keluarga yang nggak sakit perut? Iya mana aku tahu. Jangan nyalain aku dong kayak gitu. Bisa aja kan kamu ngelayan sama dari aku. Indah. Alma, boleh kita cek dagangannya? Iya, silakan cek aja sendiri. Aduh, untung aja aku selalu prepare ayam-ayam yang bagus di display buat jaga-jaga kalau ada yang kayak gini. Katanya baik-baik aja sih, Rek. Pokoknya, kalau sampai kebukti kamu yang salah, aku bakal laporin kamu. Ya, silakan aja kalau kamu mau laporin. Tapi aku jamin kamu gak akan pernah punya bukti. Karena siapa tahu aja kamu yang salah cara ngolah ayamnya. Tapi malah nyalain orang. Allah, kamu gak usah bohong deh. Indah, udah kita pulang aja ya. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alma, kamu kok nggak bilang sama aku kalau jual ayam tiren ke Indah? Ya emangnya kenapa? Kamu juga dulu kayak gitu sama aku, gak bilang-bilang. Anak Indah itu meninggal, kemungkinan besar kena ayam tiren kita. Ya udah aku gak peduli, bukan urusan kita juga. Emang itu anak kamu, bukan kan? Bang Bro, lu mau nyelawat ya? Iya. Ih, gua kata mentar aja nyelawatnya. Sebabnya Indahnya lagi ke rumahnya si Alma. Babang Malik, Aini, kesana juga dia ngejar. Bu Yen, apa ini masih ada kaitannya sama Raffi yang masih ngejar-ngejar Indah ya? Lah emangnya yang siapa itu apa? Ya kagak tahu lah. Yaudah ibu, saya ke rumahnya Alma ya. Takutnya Indah membutuhkan pertolongan apa gitu, buat bantuan gitu ya. Yuk. Halo, ada nih kehelatunya. Emang nate kamu teh ke rumahnya si Indah teh mau ngapain gitu? Kan di sana teh udah ayah si Kasep Malik gitu, dik nanaonan. Lu bisa apa? Gua tanya. Ya apa aja yang bisa dilakuin nanti, ya kan, Bu, nama-nama personil ya. Udah kagak usah jadi obat nyamuk. Lu nggak usah naruh harapan terlalu tinggi begono. Ntar lu jatuh lagi gedubrak. Udah kebiasaan lu. Kalau ada yang klimis dikit aja sok-sok perhatian. Apa sih Bu ya ini suka suzon aja, apa sih maksudnya? Indah, kamu tuh kalau jualan yang jujur. Gara-gara masakan kamu, anak sama suami kita tuh pada sakit. Sekarang anak kamu meninggal. Karma itu namanya. Ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik kok. Mending kamu gak usah jualan daripada kamu bikin bahaya orang aja. Ya Allah, Dah, ya ampun ini basah banget. Dah, tutup dulu. Kalau gitu kita langsung pulang aja ke rumah ya. Yuk. Ya Allah, basah gini keterlaluan nih. Aku gak apa-apa kok, Kamu tuh kalau jualan yang jujur. Gara-gara masakan kamu, anak sama suami kita tuh pada sakit. Sekarang anak kamu meninggal. Karma itu namanya. Ya Allah, apa itu artinya aku udah bunuh anakku sendiri? Maafin Bunda, Salsa. Apa tutup warung aja ya? Gak usah jualan lagi. Enggak, aku gak boleh nyerah. Aku harus tetap jualan. Mau apa kamu kesini?
Aku cuma mau bilang, aku mau turut bersukawa atas meninggalnya kamu. Gak perlu. Pergi dari sini. Pergi. Aku bantuin kamu ya. Kamu lagi mau beres-beres kan? Gak usah, Mas. Apaan sih? Lepasin nggak? Aku cuma bantuin kamu. Lepasin. Mas nggak? Mas Raffi. Kamu. Sengaja ya kamu mau balas dendam sama saya? Hah? Dengan cara kerja suami saya dia? Keluarga, lihat nih. Indah ini deketin suami saya dan ganjen-ganjen sama suami saya. Dia sengaja tuh order-order ayam ke saya biar bisa ketemu sama suami saya tiap hari. Pasti di sini bapak-bapak juga pernah kan diganjenin sama dia. Iya nih, jangan-jangan iya. Tapi dia emang ganjen sih. Bukan cuma suami saya aja yang dia deketin, tapi sama Mas Fahri juga tuh. Iya kan? Ngaku kamu. Dan kamu sekarang pulang, Mas. Ayo pulang. Ya pulang kita. Ya ayo buruan dong. Awas ya. Kamu tuh apa-apaan sih duduknya kayak gitu? Kasihan Indah, dia baru bersedih. Awas kamu tuh ya. Bilang aja sama kamu mau nyamperin dia. Udah aku bilang gak usah. Malah kamu tetap nyamperin. Aku gak yakin kamu itu bakal ngelayat setelah Indah datang ke kios kita. Makanya aku ngelayat. Malah alasan kamu. Capek aku ngadepin kamu. Emosi kamu mendadak balas aku sama kamu. Kalau kayak gini terus caranya, aku bakal cariin kamu dan nikah sama Indah. Benernya kamu laki kurang ajar tau gak? Tahu diri. Ternyata bener kan? Kamu sampai bohongin aku. Kamu suka sama Indah, iya kan? Tahu diri. Lihat aja, aku bakalan balas dendam. Mungkin perhitungan. Silahkan duduk, Ai, Mai. Iya, tadi aku sama Aini itu ke warung soto kamu, tapi ternyata tutup. Jadi kita kesini deh. Indah, kamu kenapa? Apa ini ada hubungannya sama kejadian tadi sama Alma? Bukan. Aku cuma kepikiran sama Salsa kalau lagi jualan. Aku ngerasa bersalah sama dia. Karena dia meninggal semuanya karena gara aku. Gara-gara semua keteledoran aku. Bahkan aku juga nggak tahu bisa jualan lagi apa enggak. Karena kan aku buka warung itu demi Salsa, tapi sekarang dia udah pergi. Dah, itu semua bukan kesalahan kamu. Semua ini udah digariskan sama Allah. Iya benar, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri ya. Dan aku mau kamu juga jangan nyerah sama warung soto kamu. Tapi percuma juga aku jualan. Nama aku tuh udah jelek gara-gara Alma. Justru warga di sini banyak yang nggak percaya sama masalah itu. Mereka percaya sama kamu. Kalau sampai Salsa ngeliat bundanya nyerah kayak gini, dia pasti sedih loh. Jadi aku minta sama kamu untuk terus jualan. Pokoknya aku sama Aini akan selalu support kamu. Makasih banyak ya, Ai, Mai. Kalian udah baik banget sama aku. Ya udah kamu. Ya? Ya. Udah. Kalau ada apa-apa, dan kamu ngerasa ada hal yang aneh, kamu bisa cerita sama aku atau Maya. Kalau gitu kita yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar kamu nggak tahu diri. Harusnya dia cari nafkah, bukan aku yang susah payah kayak gini. Apaan sih? Dah. Tolong ya, kamu pergi dari sini. Aku kan udah bilang, jangan kesini. Kenapa sih terus-terusan kesini? Dah. Aku
Aku kecewa sama istri aku, Nda. Aku kecewa sama Alma. Aku mau cerai dari dia. Nanti kalau setelah aku cerai dari dia, kita bisa nikah. Kamu gak perlu jadi istri kedua. Kamu punya telinga nggak? Aku bilang pergi dari sini. Tapi aku sayang sama kamu, Nda. Pergi. Mbak Indah. Stop. Ini ada apa sih, Mbak? Ini selalu cari masalah. Aku udah larang dia kesini, tapi terus-terusan dia kesini. Ujungnya apa? Aku yang kena imbasnya kan? Mas ini punya istri. Gimana perasaan istri Mas kalau kelakuan Mas tuh kayak gini? Mas, Indah tuh udah cukup menderita loh. Mas nggak ada hak untuk seret dia ke dalam masalah rumah tangga, Mas. Mending Mas cabut sekarang. Mbak Indah tenang ya. Kita semua pasti sedih juga kok kalau sampai Mbak Indah nggak jualan lagi. Ya pasti sedih lah. Tapi siapa lagi yang bikinin kita soto seenak ini? Makasih ya. Aku kan tetap jualan kok. Tadi Aini sama Maya juga bilang hal yang sama. Lagian Salsa kan sedih kalau aku terus-terusan sedih kan? Bener, Mbak. Alhamdulillah. Udah, kamu apain suami aku? Sampai bisa jadi kayak gitu. Lihat aja, kamu akan membayar semuanya. Mbak, saya mau sesuatu yang bikin seseorang nurut apapun perintah saya. Maksud kamu gendam? Ya, saya mau itu. Kamu harus ada di hadapannya. Setiap kali kamu ingin mengendalikan pikirannya, kamu baca mantra yang akan saya kasih. Tapi itu hanya bertahan beberapa menit saja. Saya mau yang lebih dari itu, Mbak. Saya mau yang lebih dari hitungan menit, bahkan mantra itu tetap ada. Biarpun saya sudah tidak di sana. Oh, kamu mau yang lebih permanen. Kamu butuh darah ayam cemani. Letakkan darah itu di tempat calon korban banyak aktivitas. Dan pikirannya akan tunduk selamanya pada keinginanmu. Sama. Jadi gimana? Mana nih? Belanja apa lo? Ningali atuh kali aja kita teh dapat resep baru gitunya. Coba aku praktekin deh ilmu dari dukun. Sekarang kalian joget-joget di depan mobil belanjanya Dani. Ini joget apaan nih? Wah, ini harus direkam nih. Yes, gendamnya berhasil. Kalau aku taruh darah ayam cemanya di dapur Indah, pasti akan berhasil. Lah, bentar banget gitu doang. Ya, agak seru nih. Lagi dong. Aduh, ini teh kunaonnya, kunak ibu teh nyarit ya. Kok jadi gue pegal gini sih? Lah pada joget-joget deh, pegel. Joget. Seharu joget. Ada tapaan gue. Nih, tunjukin video nih. Tuh, lihat. Joget naon sih? Tuh. Astagfirullahaladzim. Kunaon eta teh ibu siga monyet rawon? Mau ngapain lagi kamu kesini, ha? Mau marah-marah, mau ngefitnah? Ya ampun, santai kali, jangan marah-marah. Ini aku cuma mau nawarin ayam buat kamu. Kan kamu kan katanya mau buka warung soto lagi kan? Emang kamu pikir aku pasti mau dari dagangan kamu yang udah jelas bikin anak aku meninggal? Udah. Kita lupain aja, itu kan masalahnya udah lewat. Udah, dan sekarang kita ke dapur yuk, bersihin ayamnya. Yuk.
Jangan. Sini. Aku harus video ini proses Indah ngolah ayamnya. Pindahin semuanya. Tuh. Mau diapain? Gak usah dicuci segala. Langsung aja masukin. Yang kayak gini dong. Ini yang ini juga. Nih. Dengan darah ayam secemani ini, Indah dijamin akan tetap nurutin apa perintah aku selama-lamanya. Biarpun aku udah gak di sini. Au! Kok luka aku berdarah sih? Au! Jadi sakit lagi. Apa aku kebanyakan gerak ya? Makanya keluar darah kayak gini.